seluruh jemaat Tuhan, GKKD in Cristo Samarinda yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh diberi waktu untuk bersekutu bersama-sama. Sebelumnya saya mau sharing sedikit gitu. Saya punya keluarga gitu, adik wanita ya. Dia baru-baru ini kehilangan suaminya, padahal pernikahannya masih dibilang masih baru beberapa tahun. Dan dia saat ini punya seorang anak balita gitu. Ketika suaminya dipanggil Tuhan, dia tidak seperti orang yang sampai putus asa atau sampai berduka bagaimana gitu. Tapi dia bilang bahwa semua milik Tuhan, Tuhan berhak mengambil gitu. Saat saya mendengar itu saya renungkan gitu. Benar ya, kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola, kita ini adalah orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola apa yang Dia berikan gitu. Suami kita, istri kita, orang tua, anak, harta kita, pekerjaan kita, pemiliknya sebenarnya itu Tuhan gitu. Lalu saya renungkan gitu, saya diam di hadirat Tuhan gitu. Tuhan bicara bahwa satu-satunya yang kamu miliki adalah saya, Yesus. Lalu Tuhan ingatkan firman-Nya di 1 Yohanes mengatakan, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Di situ saya begitu mengalami damai sejahtera gitu. Oh, saya punya satu-satunya yang saya miliki di bumi di surga adalah Allah saya, Yesus saya gitu. Dan luar biasanya dia hidup, dia sumber dari hidup. Dan saya sangat-sangat bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan kepada saya gitu. Bahwa Tuhanlah yang menjadi milik kita satu-satunya. Kita bersuka cita karena memiliki Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Mari kita menyembah Dia. Yes, Tuhan. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Tuhan yaitu gunung batuku menjadi bagianku selama-lamanya. Ya Rabbase, Engkaulah yang menjadi bagian kami, yang tidak pernah bisa diambil oleh dunia ini daripada kami. Kami memuji-Mu, we worship You God. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Yang kami ingini hanyalah Tuhan, Engkau yang kami ingini Tuhan. Engkau diumpamakan seperti mutiara yang tak ternilai harganya bagi kami. Karena barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Oh, oh, oh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan Engkau menjadi kerinduan hati kami Tuhan.
menjadi kerinduan kami Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Oh, ternilai harta milik-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Katakan di mataku, Engkau katakan di mataku, Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, Engkau termulia. Yes Tuhan, biarlah ini yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Engkau menjadi bagian kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sorak-sorai, pujian, penghormatan kami naikkan siang ini hanya bagi Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya mau ajak jemaat Tuhan yang di rumah kita berdiri. Kita mau katakan hanya Tuhan milik kita dan Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Amin. Yes, saya mendengar amin dari sini. Hey. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Katakan, hey, Allah sumber kuatku. Kita katakan sama-sama. Oh, oh, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, 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 tak ku andalkan kekuatanku, namun yang
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin. Katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, amin, penyembahanku. Kami semakin berkurang, Tuhan. Engkaulah yang harus semakin bertambah dalam hidup kami. Oh, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, masuk dalam kehendak-Mu, masuk dalam rencana-Mu Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Begitu Engkau sangat baik bagi kami jemaat-Mu, bagi kami gereja-Mu. Engkau sudah mengajar kami lewat pujian penyembahan. Kami bukan sekedar memuji dan menyembah Engkau lewat nyanyian, puji-pujian yang ada, tapi di situ kami sedang diajar untuk lebih lagi dengan Engkau, dalam mengikut Engkau. Biarlah setiap kami yang memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di hari ini, kami bukan sedang bernyanyi, tapi kami sedang memuji Engkau dan memperkatakan kata-kata firman yang luar biasa. Dan itu membuat kami semakin mengerti sebagai apa kami di dalam Tuhan. Saya berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Dimanapun kami berada, berkati kami semua, karena Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dimanapun kami berada, karena Engkau Bapa kami yang baik. Engkau sangat mengasihi kami. Bila setiap kami hidup dalam kekudusan-Mu, sehingga Engkau bebas berbicara, mengasihi, menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami semua. Makasih Bapa yang baik, kami siap dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga Roh Kudus yang menolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana pagi hari ini? Kita mau menikmati firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan semangat dalam ibadah kita hari ini. Kita buka yuk Alkitab kita. Bentar ya. Kita buka Alkitab kita. Markus 2. Ya, kita buka Alkitab kita di Markus 2. Di situ tentang, judulnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Judulnya di situ adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus.
Sudah dapat? Saya baca ya, masing-masing juga di mana kita berada. Mari membacanya ya. Judul perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Ayat 16. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapakah ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji Tuhan, saya sangat lagi diberkati dengan firman Tuhan ini. Sangat diberkati sekali. Lagi begitu sangat diberkati. Saya terpikir, aduh kepingin sekali nanti ibadah minggu ini saya bagikan seperti itu ya. Tetapi saya diam, hanya satu kerinduan gitu. Tak tahu hari Kamis, Pak Elison bilang gini sama saya, Mama aja yang menyampaikan firman Tuhan ya. Oh pas pikir saya, ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Saya sampaikan, saya juga lagi kurang sehat, gitu ya, lagi kurang sehat, tapi saya tetap mau semangat karena saya tahu saya waktu ingin menyampaikan firman Tuhan, pasti bukan kebetulan Pak Elison menyuruh saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar menyuruh. Saya percaya ada maksud Tuhan, karena sebelumnya saya dalam hati saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan. Terus waktu saya berdoa tadi pagi, apa yang saya katakan? Tidak begini, sembuhkan saya Tuhan, enggak. Ya, Bapak kita juga lagi kurang sehat, makanya kurang sehat ya. Sembuhkan saya Tuhan, enggak. Tapi apa yang saya katakan? Ada Engkau cukup bagi saya. Di rumah ini ada Engkau, dalam hidup saya ada Engkau. Engkaulah yang menjadi segalanya bagi saya bilang. Bukan berarti kita jadi tidak berdoa kalau sakit, tidak meminta kesembuhan ya. No, Yesus juga mengajari kita, mintalah, gitu kan ya. Tapi saya sedang menikmati tentang firman Tuhan ini yang harus saya bagikan hari ini. Jadi tetap kita meminta, karena Yesus juga mengajari kita meminta, seperti itu. Tapi saya sedang belajar seperti bagikan cincin tadi ya, tentang siapa Yesus itu. Jadi itu juga yang sedang, apa yang dibagikan cincin tadi sebelum pimpin pujian, itu juga kata-kata itu yang saya ngomong-ngomong tadi sama Tuhan, tentang pribadinya, tentang Yesus itu, dan itulah Tuhan kita. Di sini kita belajar tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Luar biasa sekali hati Tuhan Yesus kita. Di sini dikatakan ayat 13, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka.
Kalau sesudah itu berarti ada sebelumnya yang Yesus lakukan. Ya, kalau lihat dari kalimat ini berarti sesudah itu berarti ada sebelumnya yang Tuhan Yesus kita lakukan. Ya, sesudah itu berarti satu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kalau kita lihat apakah sesudah itu, ya dia itu yang Markus 2 itu yaitu orang lumpuh disembuhkan. Di sini Yesus kita juga sedang mengajar orang banyak yang di perikopnya yang orang lumpuh disembuhkan. Lalu dia sedang mengajar dalam satu rumah, ada orang sakit. Lalu orang membawa orang sakit itu lumpuh. Lalu orang lumpuh itu dibawa, saking penuhnya tempat itu Yesus sedang bersama dengan banyak orang, sehingga orang-orang ini membuka tingkap atas rumah itu ya. Kita pasti semua tahu ini, dibuka, lalu yang sakit ini diturunkan. Saya nggak terlalu banyak bahas di sini ya. Dan waktu Yesus melihat itu diturunkan, Yesus melihat iman gitu ya, melihat iman mereka, lalu disembuhkanlah orang lumpuh itu. Dan waktu disembuhkan, di situ Yesus kita itu lagi mengajar gitu ya, banyak sekali orang di situ ya, orang-orang berkerumun. Sehingga ayat 2 itu ya, Markus 2 ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus memberitakan firman Tuhan kepada orang ini sampai tidak ada tempat, begitu banyak sekali orang yang hadir. Bahkan ada yang sakit lumpuh, gak bisa masuk sehingga dibukanya tingkap atas seperti itu. Lalu sesudah itu baru masuklah ayat 13 itu. Jadi sesudah Yesus mengajar di situ, Yesus pergi lagi ke pantai danau. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Lalu ia mengajar mereka. Baru mengajar banyak orang di rumah itu sampai tempat buat duduk pun tidak ada. Begitu orang banyak, baru sesudah itu Yesus keluar dan mau ke pantai, ya di pantai danau itu ngajar lagi. Saya di sini, Tuhan luar biasa sekali kasih-Mu gitu. Luar biasa sekali hati Tuhan seperti itu. Baru mengajar, sesudah itu dia berjalan, banyak orang mengikuti dia. Dia mengajar lagi. Lalu mengajar mereka ayat 13. Lalu dia berjalan lagi ayat 14. Setelah mengajar orang yang waktu Yesus mau ke pantai danau itu, ayat 14, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ya, jadi selesai mengajar orang yang di pantai danau itu, Yesus berjalan lagi, ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, apa dikatakan? Ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Di sini kita bisa melihat kasih Yesus yang luar biasa. Hari Minggu kemarin, Pak Ellison bagikan firman Tuhan waktu perempuan Samaria yang di Yohanes 4 lagi mengambil air jam 12 siang. Lalu Yesus, murid-muridnya pergi beli makanan. Dan Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu dan ketemulah dengan perempuan Samaria itu. Dan perempuan Samaria itu diajak Tuhan Yesus bercakap-cakap, berilah aku minum, seperti itu. Di situ juga kita melihat kasih Tuhan Yesus luar biasa. Dan Bapak kita Pak Ellison bagikan waktu hari Minggu kemarin, waktu Tuhan Yesus ngobrol, ketemu dengan wanita, dengan perempuan ini, bukan juga suatu kebetulan. Dan iya, saya sedang belajar di situ juga, bukan suatu kebetulan. Perempuan Samaria ini ngambil air di Yohanes 4 itu ya, kalau ingin buka-buka, ngambil air jam 12 siang. Bagi saya, seorang ibu, seorang wanita
dia tidak akan bekerja itu ngambil air itu jam 12, tapi di situ sudah istirahat atau makan siang. Kerja-kerja itu ya pagi-pagi gitu ya. Tapi saya pernah belajar, kemungkinan besar kenapa dia ngambil air jam 12 siang, tunggu tempat itu sepi, karena pasti banyak ibu-ibu yang orang-orang yang akan ngambil air di situ ya. Bisa kemungkinan bisa seperti itu. Jadi bisa ngomong-ngomong karena dia adalah seorang wanita yang tidak baik, wanita yang tidak jelas suaminya, bahkan yang tinggal dengan dia di rumahnya pun bukan suaminya. Jadi dia dalam kondisi seorang wanita yang hidupnya tidak benar. Jadi sepertinya menghindari rasa malu, minder, rendah diri. Dalam kondisinya dia menjadi wanita yang tidak benar, ngambil air jam 12 siang. Tetapi tidak ada yang suatu kebetulan, Tuhan Yesus malah datang duduk di situ. Dia tidak ngikut murid-muridnya membeli makanan, mencari makanan karena mereka sedang lapar, tapi Yesus duduk. Tapi saya percaya sekali, Yesus duduk di situ karena ada satu maksud tujuan, karena dia pasti tahu ada seorang wanita di situ. Bukan suatu kebetulan. Di sini juga berbicara kasih Yesus kita yang luar biasa. Orang yang tidak dianggap, orang yang tidak diperdulikan, orang yang menjadi cemoohan, yang mungkin jadi pembicaraan banyak orang, tetapi mata Tuhan Yesus kita, hati Tuhan kita tertuju kepada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga yang pemungut cukai ini yang bernama Lewi ya, Lewi pemungut cukai ini. Dia tidak disukai juga. Duduk di depan pintu di rumah cukai. Lagi dia duduk, Yesus kita, Tuhan kita habis mengajar. Banyak orang, lalu waktu dia mau berjalan, habis mengajar, dia berjalan lagi, dia lewat, dia ngelihat Lewi, lalu dia bilang apa? Ikutlah aku. Tuhan Yesus kita juga bukan tidak kenal dan tidak tahu siapa ini, si Lewi ini. Dia tahu pemungut cukai. Tapi kasih Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia mengajak, ikutlah aku. Dan waktu habis, lalu si Lewi ini berdiri, lalu mengikut Tuhan kita. Di situ ayat 15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus kita makan di rumah orang itu. Kita perhatikan di situ ada kata-kata, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Makan di rumah orang Lewi ini, lalu di situ banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Lalu apa yang terjadi? Ayat 16, pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid itu, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Waktu Yesus makan dan duduk bersama dengan Lewi ini, ya, golongan Farisi melihat, ini yang tahu Taurat, yang tahu firman Allah, kok makan bersama gitu ya? Karena mereka tahu ini orang berdosa. Tapi Yesus langsung, pemungut cukai ngomong sama murid-muridnya, murid Yesus, tapi Yesus langsung menjawab. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah hati Tuhan kita. Tidak ada yang satu kebetulan habis menyembuhkan orang lumpuh dia mengajar. Sesudah itu dia berjalan lagi ke pantai danau, dia mengajar lagi, dia lewat, lalu dia melihat ada seorang Lewi pemungut cukai duduk di depan pintu gerbang cukai itu. Yesus kita mengajak, ikutlah aku. Apakah Yesus kita tidak tahu siapa dia? Tahu, kita jelas sekali tadi lihat. Waktu ahli Taurat ini orang-orang Farisi ngomong sama murid-murid Tuhan Yesus, kok mau makan bersama dia? Yang menjawab pertanyaan itu bukan murid-murid,
Tapi kita melihat sini, yang maju, yang menjawab duluan adalah Yesus kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua, inilah kasih Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Inilah Yesus kita. Allah kita yang begitu peduli. Allah kita itu melihat bukan seperti kita melihat. Tuhan Yesus kita yang demikian penuh kasih. Tuhan Yesus kita, dia sudah tahu, saya percaya, dan kita semua pasti sangat percaya sekali. Kalau dia sudah mengajak, memilih seseorang, Tuhan sudah punya maksud dan tujuan tentang orang itu. Bukan dilihat latar belakang hidupnya, siapa dia. Yesus sudah punya sesuatu tujuan atas setiap yang dipilihnya. Orang Farisi ahli Taurat, siapa dia makan bersama dengan murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus. Tapi Yesus langsung maju, Yesus langsung berbicara. Saya bukan datang untuk orang benar. Saya percaya sekali, Yesus kita juga pasti sangat tahu sekali. Tuhan Yesus pasti tahu siapa si Lewi, sama seperti perempuan Samaria yang ada di Yohanes 4. Perempuan Samaria itu setelah mengalami kasih Tuhan, dia tinggalkan timbanya, lalu dia pergi lari dan dia bercerita, aku sudah ketemu dia. Dia langsung mengalami kelegaan yang perempuan Samaria itu. Dia langsung mengalami yang namanya sukacita. Dia langsung mengalami yang namanya kelepasan karena dia bertemu dengan pribadi Yesus. Dan setiap perkataan Yesus itu sungguh bisa memulihkan, membukakan apa yang tidak dipahami, yang bisa menutupi pikiran wanita ini. Karena waktu dia minta air, mana timbamu? Engkau tidak punya timba. Tertutup. Tapi waktu Yesus terus berbicara, mulai terjadi. Waktu perempuan ini melihat, oh saya dengan siapa? Dan dia mengalaminya, ditinggalkannya, timbanya. Dan dia pergi bercerita ke kota, dicerita orang banyak. Aku sudah melihat dia. Dan bukan hanya bercerita, aku melihat dia. Dibawanya ini banyak orang. Dibawanya juga orang-orang dan mengikuti dia untuk melihat Yesus. Dan Lewi ini adalah pemungut cukai yang tidak dianggap. Tapi apa kata Yesus? Ikutlah aku. Buat kita semua dimanapun kita berada hari ini. Masih ingatkah engkau? Bagaimana engkau dulu sehingga engkau bisa hadir hari ini dan duduk mendengarkan firman Tuhan? Siapa dulu yang mengajak engkau atau memperkenalkan Yesus kepada engkau? Dan engkau bertemu Yesus, dan engkau ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan engkau beribadah hari ini. Dan engkau mau duduk hari ini. Walaupun engkau hanya lewat layar. Walaupun hanya lewat layar. Tapi engkau mau, itu pasti karena engkau adalah anaknya, adalah umatnya, adalah jemaatnya. Karena engkau adalah miliknya, engkau adalah anaknya. Mungkin engkau bisa merefleks sebentar. Siapa engkau dahulu? Perempuan Samaria itu yang di Yohanes 4, dia seorang perempuan yang berdosa. Suaminya banyak, tapi dibilang suami juga enggak, karena tidak menikah, tidak diberkati. Bahkan yang tinggal bersama dengan dia juga hidup bersama saja. Begitu juga dengan pemungut cukai ini, si Lewi ini. Tapi Tuhan Yesus kita sudah melihat setiap kita.
Yesus tidak melihat tentang siapa latar belakang kita, hidup kita. Tapi Yesus sudah tahu. Bahkan semenjak dalam kandungan kita dalam mamah kita, Tuhan sudah punya sesuatu atas hidup kita waktu dalam kandungan mama kita. Dan di sini, si Lewi ini waktu lagi duduk, Tuhan bilang, ikutlah aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga yang sedang Tuhan rindukan atas kita semua. Panggilan Tuhan waktu pertama kali untuk kita. Tuhan juga sedang inginkan itu saat ini. Seperti Lewi dulu. Kata Tuhan Yesus, ikutlah aku. Dan kalau kita lihat di sini, maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Begitu diajak, ikutlah aku. Lewi langsung berdiri mengikuti dia. Ada orang begitu dilayanin, bercerita tentang Yesus, dia langsung memberi diri. Tapi ada juga waktu diberitakan tentang Yesus, untuk menerima Yesus bisa banyak. Oh, saya sudah begini, saya sudah melayani, saya sudah ikut Yesus. Tapi pas sudah dilayani, dia belum terima Yesus. Mungkin di antara kita ada yang mengajak, ayo kita ibadah yuk, langsung. Ayo kita komsel yuk, langsung ikut. Yuk kita retreat yuk, langsung ikut. Begitu diajak, dilayanin terima Yesus, langsung memberi diri. Mungkin ada di antara engkau menangis, langsung berkata, aku mengikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kerinduan hatiku. Waktu diangkat pujian ini tadi, saya nggak cerita apa yang mau sampaikan, tapi karena Tuhan mau. Sampai pujiannya pun saya datang dari rumah dalam kondisi tidak fit, tapi karena saya tahu Tuhan yang ingin saya bicara, pas dengar puji-pujian, mengikut Yesus. Halo, untuk kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimanakah ajakan Tuhan dalam hidupmu? Dan Yesus mengajak Lewi, ikutlah aku. Lewi berdiri, lalu mengikut. Dan saya melihat Tuhan lagi sedang mengajak kita lebih lagi di hari-hari ini. Engkau memang anaknya. Mungkin tahun berapa engkau mengikut Yesus, tapi bagaimana saat ini keadaan kita? Bagaimana sekarang kita? Yuk, ingat kembali perkataan-perkataan Tuhan yang pernah engkau miliki. Janji-janji Tuhan yang pernah engkau miliki. Visi Tuhan yang pernah Tuhan berikan bagi engkau. Kata Tuhan, ikutlah aku. Yang mengikut Tuhan itu, dia akan berjalan. Waktu dia jatuh, dia bangkit lagi. Ada masalah dalam keluarga. Seorang suami, waktu masih muda semangat ikut Tuhan. Setelah menikah, panggilan Tuhan ini ingin tetap buat engkau. Yang dulu sebelum menikah engkau begitu semangat. Sekarang setelah menikah dan engkau punya anak, Tuhan tetap berkata, ayo. Untuk terus ada dalam panggilan Tuhan itu, ajakan Tuhan itu.
Lalu dalam rumah tangga, mungkin ada yang tidak enak. Seorang mahasiswa, engkau dulu terima Yesus semester berapa? Lalu lulus, lalu bekerja. Apakah pekerjaanmu membawa engkau lebih lagi untuk Tuhan? Atau pekerjaanmu, usahamu, atau siapapun kita hari-hari ini, bagaimana kita dengan Tuhan kita? Apakah kita masih menangkap isi hati Tuhan? Kita semua pasti percaya waktu Tuhan Yesus kita berkata, ikutlah aku. Bukan sekedar ikut, pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan ingin anugerahkan, percayakan bagi engkau. Waktu Yesus kita mengajak, bukan sekedar mengikuti dia seperti murid-muridnya, kemanapun Yesus pergi dia ikut-ikut, bahkan orang banyak berbondong-bondong yang diajar Yesus, bukan sekedar ikut. Pasti ada yang disampaikan, ada benih-benih firman yang disampaikan. Melalui siapa? Waktu engkau saat teduh, waktu engkau baca firman Tuhan, waktu engkau komsel, waktu engkau ibadah, waktu engkau sharing dengan seseorang. Waktu engkau sharing dengan seseorang. Tuhan banyak cara untuk berbicara kepada kita. Karena Tuhan kita bukan sekadar mengajak, ikutlah aku. Tapi dia bukan Bapa yang tidak bertanggung jawab untuk terus mengurus anak-anaknya. Tapi dialah Bapa, dia Tuhan, dia Allah. Dia ajak, dia panggil. Dia terus akan berbicara, dia terus akan memperlengkapi. Dia tahu siapa kita sebelum terima Yesus. Tuhan bukan asal punya nama. Oh, dia sudah terima Yesus, namanya sudah tertulis, dia anakku. Tapi Tuhan tidak menjadi Tuhan yang selalu hadir bagi engkau. Makanya dia beri Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Saya bangga sekali dengan Tuhan kita, buat kita gerejanya. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ikutlah aku. Ya Tuhan, saya mau ngikut engkau. Tahun pertama, tahun kedua semangat. Ada masalah dia terus maju. Ada pergumulan dia terus semangat. Terus bayar harga. Tidak punya uang dia tetap berkata, aku bersyukur. Ada permasalahan, justru dia bersaksi dalam permasalahannya. Menguatkan banyak orang. Menguatkan siapa yang bisa dia kuatkan, mungkin dia bertemu. Tapi bagaimana hari-hari ini? Ajakan Yesus kita itu terus terjadi sampai hari ini. Dan waktu saya renungkan, Bapakku yang baik, Engkau bukan sekedar mengajak kami, ikutlah aku. Engkau bukan sekedar memberikan kepercayaan demi kepercayaan kepada kami. Mungkin ada komsel, ada anak PA, entah apalagi yang Tuhan percayakan. Keluarga juga, seorang suami menikah dan punya anak. Itu juga menjadi sesuatu yang Tuhan anugerahkan istri dan anaknya. Seorang istri juga, dia menjadi sebagai penolong, sebagai seorang mama bagi anaknya. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Dan Yesus pasti melihat juga, ini punya masalah. Perempuan Samaria itu waktu duduk, waktu Yesus duduk di pinggir sumur itu, waktu ada perempuan itu, dia tahu siapa wanita itu. Pemungut cukai juga, si Lewi ini dia tahu. Saat ini juga dia tahu setiap kita.
Mungkin orang yang kau layani juga banyak, engkau bahkan mungkin pusing. Orang itu cerita, engkau juga sedang punya masalah. Tuhan kita tahu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah kepada si Lewi. Kasih Yesus tidak berubah kepada perempuan Samaria ini. Kasih Yesus tidak berubah kepada engkau, Anda dimanapun berada. Dia tetap Tuhan yang ada bagi engkau. Makanya dia di hari-hari ini mengajar kita untuk datang membangun hubungan pribadi dengan dia. Itu juga menjadi sesuatu cara Tuhan supaya Tuhan terus berbicara kepada kita semua. Kita sedang diajak hubungan pribadi, merenungkan firman Tuhan, dengan hidup dengan perkataan Tuhan, firman iman saat teduh. Itu juga cara Tuhan. Yesus bukan sekadar berkata, ikutlah aku, tetapi dia terus mengajak, berbicara. Yuk kita buka Alkitab kita, Mazmur 65. Kita buka kitab kita, Mazmur 65. Ya, Mazmur 65. Kita lihat deh. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Kita lihat dari ayat 2. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Kita lihat di sini, katakan, bagimulah puji-pujian ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkaulah yang mendengarkan doa. Berkata, ikutlah aku. Yesus mengajak kita, ikutlah aku. Kita bisa menghadapi banyak hal. Tapi di sini katakan, engkaulah yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Bahkan waktu bersalah pun kita, waktu kita mengalami kegagalan, waktu jatuh dalam dosa, dia tetap Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Kita tetap anak-Nya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Mungkin kau jatuh dalam dosa. Perkataan Yesus tetap, bangkit, aku ada. Ayo, terus. Di masa-masa ini juga kata Tuhan, sekarang banyak orang sedang mengalami masa-masa sukar. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bercerai, perselingkuhan banyak sekali. Mungkin Anda lebih tahu. Tapi Tuhan kita bang, Yesus yang mendengarkan doa. Kalau kita mengalami kegagalan pun dia Tuhan yang mengampuni, yang mengasihi engkau. Dia Tuhan yang selalu ada, yang penuh kasih. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataranmu. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bangga bersyukur dan saya katakan amin. Kitalah orang-orang yang berbahagia.
Hampir tiap minggu dari 2021 masuk 2022, kita terus diajak untuk dekat dengan Dia, untuk diam dalam pelatarannya. Siapakah yang diajak? Adalah orang yang berbahagia. Kalau engkau ada bersama seseorang di sampingmu, coba lihat, pandang. Apapun kekurangannya, mungkin dia tidak mandi, tidak pakai bedak. Yang di rumah, lihat dia. Katakan, engkau adalah orang yang berbahagia. Coba lihat, mungkin ada suami istri lagi kurang suka dengan istrinya. Pandang dengan kasih, engkau adalah orang berbahagia. Kalau engkau sendiri, katakan kepada dirimu, aku orang yang berbahagia. Kenapa? Bukan kata saya, tapi ini kata Tuhan, berbahagialah orang yang kau pilih. Dan yang engkau suruh mendekat. Kita sudah Tuhan pilih. Lalu dipanggil, ikutlah aku. Lalu 2021, 2022, kita terus diajak untuk diam dalam pelatarannya. Menikmati firman-Nya. Merenungkan firman-Nya. Bahkan yang luar biasa, hari-hari ini, ada yang saat teduh bersama. Ada yang jam 4 saat teduh bersama. Ada yang jam 5 pagi saat teduh bersama. Engkau adalah orang yang berbahagia. Allah kita mengajak kita. Tuhan kita memilih kita. Dan Tuhan kita ingin kita hadir di hari-hari ini. Bukan terbawa arus masa-masa ini. Tapi kita hadir. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Oke, ada yang bergumul sendiri, ada Yesus. Dan Yesus katakan apa? Engkau disuruh mendekat. Jawabannya ada di dalam perkataannya. Ini Tuhan kita di hari-hari ini. Kita menjadi anak-anak-Nya yang memberi diri dan berkata, iya Tuhan, saya mau kasih tahu. Jangan ikuti, jangan dengar apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi kan saya lagi begini. Tapi kan kalau begitu nanti dengarkan, datang pada Tuhan, perkatakan firman-Nya, renungkan firman-Nya. Kalau firman yang kau perkatakan, kau renungkan, maka perkataannya itu yang akan terus terngiang-ngiang dalam pikiranmu. Ya, kenapa kita disuruh memperkatakan dan merenungkan? Ya, supaya kita akhirnya jadi itu yang ada dalam pikiran kita. Ini tentang waktu Yesus memanggil si Lewi itu, ikutlah aku. Bagi saya ini udah lama, saya pernah tahu. Mungkin sebelum saya ke Samarinda, saya udah tahu. Tapi waktu saya baca, serenungkan belakangan ini, jadi terus sama saya. Bahkan lagi kondisi saya tidak sehat pun sekarang jadi segar. Tadi saya orang-orang yang lain memuji Tuhan, saya diam. Saya mau terus, aku lagi mau ngikut Engkau Tuhan. Karena kenapa? Saya ditunjuk, sampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, berapa sebelumnya? Aku pengen bagikan ini. Pasti nih, Tuhan yang konfirmasi ke suami. Lalu kata-kata ini kuat. Iya, banyak hal kejadian. Ikut aku. Lalu mulai terbuka. Iya ya, kami diperlengkapi firman Tuhan. Yuk kita semua, bukan sebagai rutinitas untuk kita doa pagi atau mungkin siang hari, malam hari baca firman dan merenungkannya, bukan. Tapi memang Yesus sedang mengajak kita. Karena engkau dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Dan apa katanya? Kalau kita lakukan, ayat bawahnya nih. Berbahagialah orang yang kau pilih
dan yang engkau suruh mendekat untuk jalan perantaramu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Kenyang. Kok wajahmu dilihat seseorang, wajahnya indah seperti tidak ada masalah. Hey bro, sis, halo guys. Wah, kemarin baru kesaksian, tolong dukung doa ya, saya lagi punya masalah. Pas ketemu, halo guys. Why? Kenapa beda ya? Padahal baru sebelumnya waktu komsel, tolong dukung doa, saya punya masalah. Atau lagi ketemu seseorang, kok kamu kayaknya ada masalah? Iya, saya ada masalah gini. Pas ketemu, beda. Kenapa beda? Karena makan dan kenyang. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Haleluya. Pribadinya, perkataannya, pantesan berbahagialah. Ada yang kesulitan pekerjaan, datang pada Tuhan. Engkau bingung, apa yang mesti kerjakan hari ini ya? Saya sudah kerja, engkau pulang mungkin jam 8, jam 9, engkau datang pada Tuhan. Jam 10 pun engkau bisa terhubung dengan orang lain, ambil HP-mu, japri, gimana kabarmu? Lihat, engkau akan mengalami bisa menguatkan, melayani orang lewat HP-mu, WA-mu. Engkau bisa video call. Kita tidak bisa mungkin karena waktu dan keadaan tidak bisa kumpul, tapi engkau tetap bisa ikut aku. Makanya ada orang bekerja, tetap bisa melayani orang-orang temannya yang dekatnya. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kata Tuhan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Contoh ini, kenyang. Saya mungkin suka kasih contoh ini, maaf ya yang suami istri. Seorang istri lagi malas mungkin lihat suaminya. Aduh, suamiku ini mau kulawan, mau kumarahin, aku istri. Kalau suami, nah. Tapi saya istri. Ada sembari nyuci piring. Iya. Ngomong ngoceh dia. Tetapi dia sadar, nggak baik seperti itu. Akhirnya apa? Sembari di piring dia nyanyi memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Waktu nyuci piring, air mata mengalir. Air mata mengalir bukan karena mewek atas suaminya, tapi sudah mengalami kasih Tuhan. Kenyang. Ada sukacita. Habis nyuci piring. Halo Pak. Beda, kenyang. Apalagi setelah nyuci piring dia masuk ke kamar. Tuhan, ampuni saya. Lewat suami saya sedang dipercantik oleh Engkau. Terima kasih untuk suamiku Tuhan. Begitu juga suami-suami tentang istrinya. Aduh, istriku ini siapa sih pembimbingnya? Kok istriku ini bawel sekali? Kata si suami. Hai suami-suami, waktu engkau datang pada Tuhan, renungkan firman Tuhan, kau akan makan dan kenyang. Lagi istrimu ngomel-ngomel, peluk dari belakang. Enggak pernah ngomong sayang, hari itu ngomong sayang. Halo sayang. Kenapa? Karena kenyang, coba lagi lapar. Bukan lapar makanan ya. Biarpun kenyang, kalau lagi ada masalah tetap aja lapar terus. Itu dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam pelayanan Tuhan. Begitu juga dengan visi Tuhan. Begitu juga dengan kerinduan Tuhan waktu Tuhan mengajak engkau, ikutlah aku. Tuhan akan berbicara, engkau, kita akan dikenyangkan.
Saya teringat ya, saya mau kesaksian ya. Ada satu keluarga, adik kakak, mereka berdoa. Mereka kalau malam itu berdoa. Udah jam 11 malam si kakak berdoa, ayo kita berdoa katanya. Mereka berdoa. Lagi berdoa, si adik dapat penglihatan. Ada tubuh laki-laki besar, hitam, berdiri di depan pintu rumah mereka. Laki-laki hitam besar ini tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Yang berdoa ini siapa? Apakah pelayan Tuhan yang tahu banyak? Enggak. Yang berdoa ini adalah orang yang sangat sederhana, bukan yang suka melayani, bukan. Paling mereka itu kalau ada komsel, paling masak, kasih konsumsi, gitu aja. Paling ketawanya, yang bukan yang istilahnya kalau bersaksi pun kayaknya gimana, bukan yang pinter kayak ngatur-ngatur berbicara gitu ya. Orang biasa, sederhana sekali, sederhana. Tapi mereka mengejar yang namanya doa. Mengejar mereka yang namanya, saya teringat barusan ya, mengejar aja doa. Lagi mereka doa itu, lihatlah ada laki-laki hitam besar, tubuh besar depan pintu, tapi nggak bisa masuk, dia bilang gitu. Mereka nggak mengerti, tanya kami nggak ngerti dalam itu. Itu malam hari jam 11. Besoknya rumah mereka di sebelah, mereka punya tetangga di sebelah. Di sebelah ini mamanya yang di sebelah rumahnya ini belum lagi tinggal di situ, datang dari Jawa. Lalu malam hari kan mereka tetanggaan, datang dari Jawa ya, orang dari Jawa datang ke rumah anaknya ini, tetangga sebelah. Lalu datanglah ke rumah yang berdoa ini, yang komsel ini, cerita kepada bapaknya, gitu ya, bahwa dibilang gini sama ibu ini, orang Jawa ini, bukan orang percaya ya, bukan orang percaya. Dia bilang, semalam saya tidak bisa tidur, dia bilang. Sepanjang malam ada yang getok-getok pintu rumah kami, rumah saya, dia bilang itu. Semalam-malam ada yang begetok-getok pintu rumah. Dan masuklah katanya. Pas masuk, laki-laki hitam besar, dia bilang. Dari buka pintu, masuk ke dapur. Jadi si ibu ini ceritalah kepada bapak, orang tua yang tadi berdoa tadi. Apa yang terjadi? Apa kata mereka pas si bapaknya cerita? Oh ya Pak, kami juga melihat itu waktu berdoa, dia bilang itu. Di depan rumah kita juga ada, tetapi tidak bisa masuk, dia bilang itu. Indah sekali, saya percaya ini juga menjadi cara Tuhan. Lalu saya bilang sama mereka ini, nanti kalian ngobrol, disitulah kesempatan bercerita tentang Yesus. Karena bukan karena diceritakan, mereka sudah tahu. Karena rumahnya bersebelahan. Yesus mengajak gini, ikutlah aku. Ajakkan Yesus kepada perempuan Samaria, orang yang hidupnya tidak benar, pemungut cukai, si Lewi. Tuhan itu, kasihnya itu bukan melihat S1, S2, SMA, SMP, SD, dan tidak sekolah. Tapi yang Tuhan katakan adalah, Tuhan mengajak kita untuk datang dalam pelatarannya supaya kita kenyang. Mereka berdua ini, saya bilang nanti, sehingga ibu itu jadi mengalami ketakutan karena semalaman dia nggak tidur. Saya gini, Tuhan, waktu saya renungkan itu, hari-hari ini Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa sedang bekerja. Kepada yang sederhana pun yang tidak pernah diajarkan tentang penglihatan, mereka mengalami itu. Tapi itulah Allah kita, mengapa hari-hari ini Tuhan begitu luar biasa mengajak kita setiap hari Minggu untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Dia. Ini adalah di rumah, yang di dunia kerja, engkau yang kuliah di kos-kosan, yang kita punya tetangga. Allah kita itu luar biasa akan bekerja bagi kita semua. Dan suatu saat saya percaya, waktu ada orang sakit, engkau doakan orang sakit sembuh. Tuhan akan bekerja bagi kita semua.
Karena Tuhan sudah mengajak kita, ikutlah aku. Bukan hanya sekedar ikut. Tapi ada banyak hal. Kalau nanti terjadi lagi ke depan habis ibadah minggu ini, kita dengar firman Tuhan, ada kejadian-kejadian lagi yang membuat kita ingin mundur. Jangan engkau mundur. Terus engkau dengan Tuhan. Kita buka deh, Roma 15. Kita buka, Roma 15. Ya, kita buka Roma 15. Ayatnya maaf, jangan Roma 15 ya, Roma 8. Kita sama-sama baca ya. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kita pegang ini. Enggak ada yang bisa menggugat kita. Tuhan sudah pilih kita. Ada masalahmu? Ada yang menjawab, ada masalahmu? Ada sih, puji Tuhan. Kalau engkau punya masalah, puji Tuhan. Engkau sedang diajak yang namanya mengandalkan Tuhan. Engkau sedang diajak untuk menghidupi firman iman. Engkau sedang diajak untuk yang namanya semakin dewasa. Engkau yang sedang diajak untuk memiliki pengharapan. Engkau yang diajak untuk percaya kepada firman Tuhan, yang firman Tuhan iya dan amin. Luar biasa, tidak ada segala sesuatu yang kebetulan. Allah kita mengajar kita supaya kita hidup dalam firman iman, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Untuk itu firman-Nya perlu kita perkatakan, kita renungkan. Setelah itu kita saksikan. Waktu kita renungkan, kita perkatakan, sehingga kita jadi memiliki apa? Telinga seorang murid. Itu yang di Yesaya. Kepadaku diberikan telinga seorang murid. Kita mendengar, dengan perkataan kita menguatkan orang. Bukan hanya kita kuat, kita menguatkan orang lain. Yuk kita buka lagi firman Tuhan. Ya, 2 Timotius 1 ayatnya yang 8. Dua Timotius 1 ayat 8. Ya, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini yang sedang Tuhan inginkan bagi kita. Kita bersaksi, jangan pernah malu. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus ada penolong kita. Kita mulai melatih. Banyak orang hari-hari ini butuh dikuatkan, butuh dihiburkan. Lalu kalau engkau punya masalah, itu juga bisa sarana engkau bersaksi untuk orang tersebut. Karena kalau Tuhan izinkan sesuatu, ingat, seperti Lewi tadi dipanggil Tuhan, ikutlah aku. Lewi tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Begitu juga kita semua. Waktu Tuhan pilih kita, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sering ada beberapa orang kenal saya suka berkata, dan ini juga buat kita semua, jangan pernah merasa sendiri. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena saya tahu Yesus itu ada dalam hati kita. Kemanapun kita berjalan ada. Air mata kita pun Dia tahu. Pergumulan kita Dia tahu. Waktu kita berseru Dia dengar. Yesus mengajak kita, ikutlah aku. Dia ada senantiasa bersama dengan kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku di mana kita pun berada, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan untuk hari ini, ingat kembali,
perkataan firman Tuhan yang pernah engkau dapat di hadapan Tuhan. Dan kita bangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara yang baru dan yang berbaru. Mari kita mengikut Tuhan. Mungkin harganya mahal. Ya, mari kita bayar harga di hari-hari ini. Ayo saling mengajak, katakan kanan kiri. Ayo kita berani bayar harga. Yuk kita ikut aku. Ya. Di sini Timotius. Ya, sebelumnya saya teringat barusan, sebenarnya udah mau berdoa. Tadi ada kata-katanya di situ. Ya. Saya teringat barusan pas mau berdoa, ada kata-kata gini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Paulus berkata seperti itu. Kita juga bisa mengalami mungkin kekecewaan dengan seseorang. Jangan kau dikuasai kekecewaanmu dengan seseorang. Mungkin kamu melihat, dia kan udah tahu firman, kok hidupnya kayak gini sih? Berkati, bergeraklah engkau karena Yesus yang mengajak engkau. Layanilah Tuhanmu karena Yesus mengajak engkau. Mungkin dia menjadi harus teladan bagimu, tetapi kamu lihat hidupnya kok gak jadi berkat bagi saya. Yesuslah pensupport hidupmu. Yesuslah yang mengajak engkau. Pembimbingmu atau siapa pun menjadi anugerah bagi engkau. Kalau kau lihat yang harus menjadi contoh bagimu, kok hidupnya seperti ini? Berkati. Hiduplah engkau terus semangat dengan Tuhan kita. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan kita, Yesus kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari kita masing-masing kita datang pada Tuhan. Mari masing-masing secara pribadi dimanapun kita berada, secara pribadi datang sama Tuhan. Ini saya Tuhan, katakan. Dalam nama Yesus. Mari setiap engkau berbicara. Yesus mengajak kita. Ikutlah aku. Apa yang kau jawab hari ini? Berbicaralah masing-masing kau. Ora basik ya basik. Berbicaralah. Apa yang kau katakan? Dengan perkataan Tuhan, ikutlah aku. Namamu dipanggil Tuhan. Dan berkatakan namamu. Dia Bapa yang baik akan terus mengajarimu. Kalau orang yang berbahagia, hari-hari ini kita terus diajar dan diajar. Itulah kesukaan
berdiri, kita berkata kepada Tuhan, kita bukan sekedar bernyanyi, tapi kita sedang berkata-kata kepada Yesus. Lewat pujian ini, kita sedang berkata kepada Tuhan lewat pujian ini. Dalam nama Yesus kita bangkit berdiri, kita katakan pada Tuhan, aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Bapakku yang baik, ini kami permuliakan nama-Mu dalam hidup kami, supaya di hari-hari ini kami boleh lebih lagi kami lebih lagi dengan Kau. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami, Kau memberkati setiap kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenan kepada Engkau. Saya berdoa Tuhanku, dimanapun kami hari ini berada, biarlah kami yang terus menjadi yang berkenan di hadapan-Mu, kami yang menjawab panggilan-Mu, kami yang menjawab suara-Mu. Biarlah kami ada di mana Engkau ada Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhanku, saya boleh berhenti berbicara, tapi teruslah Engkau berbicara, berfirman kepada kami, untuk terus mengajari kami, mengajak kami, mengiring Engkau, mengikut Engkau, atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, mengucap syukur. Haleluya, Yesus Kailia. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada siang hari ini. Kita akan memberi persembahan kita, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih kita untuk pembangunan gedung gereja. Silakan kita memberikan buat Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami jemaat-Mu, dengan apa yang ada pada kami siap memberi yang terbaik, bukan sisa dari apa yang ada pada kami. Kami mau menyisihkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati apa yang kami berikan ini, supaya Tuhan, apa yang sudah kami berikan dipakai untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di tempat demi tempat. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita lagi untuk sekali lagi kita berdiri sambil memberi persembahan, kita memuji Allah kita.
seperti dirimu. Kaulah kuatku, hei, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ya Tuhan, Herarabasi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah yang termulia di dalam kehidupan kami. Tidak ada di dunia ini Tuhan yang termulia Tuhan. Hanya Engkau pribadi satu-satunya yang termulia di hidup kami. Termulia di hati kami, di seluruh kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan kami. Tidak ada di keliling kami yang bisa memuaskan kami. Hanya pribadi-Mu yang bisa memuaskan kami. Hanya kekuatan yang daripadamu Tuhan yang bisa memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bergerak karena tuntunan Roh Tuhan. Itulah yang menjadi kepuasan kami dan kekuatan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seumur hidup kami terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas akan hidup kami. Karena Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami, hidup kami mengikuti Engkau Tuhan. Tidak ada yang membatasi kami. Tidak ada yang menghambat kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus memerdekakan kami. Firman-Mu menjadi benih yang unggul di dalam kehidupan kami. Dan hati kami menjadi tanah yang gembur dan subur Tuhan. Dan kami terus membawa itu bertumbuh, menghasilkan buah yang tetap di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang dibagikan oleh Bu Ami Tuhan. Kami bersatu hati gereja Tuhan. Biarlah kasih dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan terus melimpah kepada Bu Ami Tuhan. Berkat pewahyuan Tuhan tambahkan bagi Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini ibu dan bapak sedang kurang sehat, kami berdoa Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur Tuhan, oleh karena kebangkitan Tuhan dan kematian Tuhan, itu menyatakan kesembuhan dan kesehatan bagi beliau Tuhan. Saat ini segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan melimpah bagi Bapa dan Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Bahwa tidak ada satupun kami mengalami sakit penyakit. Tidak ada satupun kami terjangkit virus COVID bahkan Omikron Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkan kami terus berhikmat Tuhan. Kami gereja-Mu taat dan menjaga prokes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kota kami, kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Tuhan. Biarlah kota ini, daerah ini, provinsi ini, pulau ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terbitlah kemuliaan Tuhan bagi kota-kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Pak Elison Tuhan, sebagai pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang curahkan kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan atas beliau Tuhan, bahkan kesehatan yang dari Tuhan bagi Bapak dan beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang kami sudah kumpulkan, perpuluhan kami, misi kami, pembangunan gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati itu Tuhan, sehingga mendatangkan kerajaan Tuhan, pelayanan Tuhan dinyatakan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya gereja Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Gereja Tuhan akan dicukupkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat pembangunan gereja kami. Bahkan saat ini persiapan ruko untuk tempat kami sekretariat bahkan ibadah. Biarlah segala urusan demi urusan, biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang mencukupkan semua kepada kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami perbuat dan apa yang kami pikirkan dan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan biarlah kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua belah tangan kita.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Biarlah berkat dari tempat Allah Maha Tinggi, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudara-saudariku. Katakan kanan kirinya, ikutlah bersama Yesus.